You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andreas Saputra Aritonang dengan NIM 220613504 dari kelas TIPB. Kali ini saya akan menggambarkan sebuah diagram Pareto dari mata kuliah pengendalian mutu. Biasanya diagram Pareto ini digunakan untuk menganalisis permasalahan pada mutu sebuah produk. Jadi diagram Pareto berisikan diagram batang dan juga diagram baris, di mana diagram batang akan menggambarkan nilai dari sebuah data, sedangkan diagram baris akan menggambarkan sebuah nilai frekuensi. Jadi biasanya diagram Pareto ini digunakan untuk mengelola kesalahan, di mana setelah dikelola kesalahan tersebut kita akan mengetahui mana permasalahan yang harus ditangani terlebih dahulu, dan biasanya ditampilkan dalam diagram Pareto. Biasanya datanya dari kiri ke kanan, artinya data tertinggi ada dari kiri dan data terendah dari kanan, seperti itu. Oke, langsung saja. Di sini saya menemukan jurnal Senopati yang berisi membahas topik tentang analisis pengendalian kualitas produk beras dengan metode Six Sigma dan New Seaton Tools. Di sini saya sudah mendapatkan data dari jurnal, di mana ada beras remuk dengan jumlah cacatnya 334, remukan batu 213, banyak menir 197, terdapat potongan batang padi 135, terdapat serpihan tali rafia ada 32. Dan dari data tersebut sudah saya masukkan ke dalam data di Excel, dan data tersebut sudah terurut dari jurnalnya. Jadi kita langsung olah datanya. Di sini kita lihat frekuensi harus terurut dari terbesar ke terendah. Di sini sudah terurut, dan apabila kita menemukan data yang tidak terurut, langsung saja kita masuk ke sort and filter, kita ke custom sort, dan di sini ada pilihan, kita pilih yang frekuensi, kemudian kita pilih yang largest to smallest. Oke, karena data kita sudah terurut, jadi kita tidak perlu. Oke, dari sini kita membutuhkan kolom frekuensi kumulatif. Bagaimana caranya? Yaitu kita buat sini sama dengan, kita masukkan data yang di sini C5 enter, kita buat sama dengan. Untuk mencari frekuensi kumulatif, maka data yang pertama kita tambahkan dengan data berikutnya, yaitu 213. Kita enter, terus kita tarik ke bawah, maka kita menemukan total frekuensinya yaitu 913. Apabila kita menjumlahkan total frekuensi ke bawah, maka jumlahnya juga pasti akan 911. Kita coba saja, kita buat zoom, kita blok datanya, terus kita enter. Nilainya tetap nilainya sama, yaitu 913. Oke, karena kita tidak butuh ini, kita hapus saja. Oke, presentasi kumulatif. Untuk presentasi kumulatif, kita blok data ini dibagi dengan jumlah semua data, yaitu 911. Kita enter, dan dengan cara yang sama di remukan batu kita bagi ke jumlah total kecacatan, kemudian data ketiga juga sama. Oke, karena di sini kita butuhnya presentasi, berarti kita ubah datanya menjadi persen. Hasilnya seperti ini. Jadi hasil data semuanya yaitu 100%. Setelah itu kita blok data, jenis cacat, frekuensi, dan juga kita butuh presentasi kumulatif. Seperti pengertian tadi, bahwa diagram Pareto itu menggambarkan sebuah presentasi kumulatif dengan nilainya yaitu frekuensi. Kita blok jenis cacat dan frekuensi, terus kita tahan kontrol, kemudian presentasi kumulatif. Setelah itu kita masuk ke insert, kita cari ini diagram full stack column, kita pilih diagramnya,
Setelah itu kita pilih change chart type, kita pilih yang combo, kita pilih ini sudah kita pilih ya, kita oke. Setelah itu kita pilih data paling bawah ini, terus kita pilih yang format data series, kita pilih secondary axis, nah, seperti ini, maka otomatis garisnya akan naik ke atas seperti ini. Kemudian setelah itu kita membutuhkan datanya terakhir yaitu 100%, seperti yang sudah ditampilkan di sini bahwa data terakhir itu 100%, sedangkan di diagram ada 120%. Untuk menghilangkannya, kita di bagian format axis, yaitu bagian vertikal, terus kita pilih bagian teks bagian ini. Di bagian maksimum kita buat 1, terus kita enter, terus kita extend saja. Otomatis frekuensinya akan berganti menjadi antara 0 sampai dengan 100%. Ya, sebenarnya sudah diagram yang sudah disajikan ini sudah termasuk diagram Pareto, tapi kita akan memuluskan diagram garis ini, yaitu kita format data series, kita pilih yang smoothed line di bagian series option. Oke, kita enter, kemudian kita X. Ya, smoothed line berfungsi untuk memuluskan kurva yang kita buat. Setelah itu kita bisa menambahkan data label, yaitu dengan mengklik chart elemen ini, kemudian kita pilih data label, kemudian chart title kita ganti namanya menjadi diagram Pareto kecacatan beras. Ini cukup. Oke. Untuk mengubah tampilannya kita pilih ini fill ya, kita bisa mengubah warna sesuai selera ya. Saya akan memilih warna abu-abu ini. Wah, inilah dia hasil dari diagram Pareto tentang kecacatan beras. Kita akan melihat apakah hasil tersebut sama dengan data yang kita dapatkan dari jurnal, yaitu ini. Dan setelah kita lihat, ya, ini dia hasilnya sama, data yang disajikan sama, bahwa beras remuk menjadi kecacatan tertinggi dan diikuti oleh remukan batu dengan kecacatan kedua tertinggi, dan begitu juga dengan banyak menir. Diagram Pareto menyatakan 80% itu penyebab kecacatan harus ditangani terlebih dahulu. Di antara dari kelima permasalahan ini kecacatan, maka yang harus ditangani terlebih dahulu yaitu beras remuk, remukan batu, dan banyaknya menir, yaitu ada di antara 82%. Ketiga kecacatan ini harus segera ditangani, terutama pada kecacatan beras remuk. Yaitu pada analisis pengendalian kualitas produk beras dengan metode Six Sigma dan New Seven Tools. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Artinya bahwa diagram Pareto akan menunjukkan data tertinggi yang harus ditangani terlebih dahulu ketika menyelesaikan permasalahan seputar pengendalian mutu. Jadi dari kesimpulan tersebut kita mengetahui bahwa beras remuk harus ditangani terlebih dahulu, kemudian remukan batu dan banyak menir. Sedangkan untuk terdapat potongan batang padi dan terdapat serpihan tali rafia bisa dikesampingkan terlebih dahulu. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih.